warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa mawalah la khawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda telah berada, Alhamdulillah pada pagi hari ini, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Harapannya nanti laporan aktualisasi kita semuanya bisa melaporkan atau bahasanya ujian. Kita tenang, yang penting kita sudah punya laporan apa yang dijalankan, kita laporkan itulah hasil kenyataannya. Salawat serta salam atas junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma sholli alaihi. yang kita teladani kehidupan setiap hari, akhlak perilaku beliau mulai dilahirkan sampai almarhum ila dunya khatal akhirah. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga pertemuan ini pertemuan yang diridhai oleh Allah, nikmat jasmani, nikmat rohani, nikmat umur panjang, sehingga pertemuan ini sampai nanti laporan aktualisasi dan bahkan sampai selamanya tetap iman Islam ihsan. Amin Allahumma amin. Ini. Ini Pak izin Pak, ada gimana? yang ada satu yang tidak hadir karena mengikuti MTQ di Semarang, Pak. Oh ya, ya paling tidak nanti mengikuti Zoom atau istilahnya teknis untuk Atau LA nanti seperti bisa apa. Nah, itu ya nanti ya, teman-temannya biar nanti konsultasi pada teman-temannya. ya Ini ya. yang Oke. rekamannya ya. Oke. Terima kasih Pak. Oke, monggo. Baik. Ketuanya siapa ini? Pak Teguh. Arif Abdul Aziz, Pak. Siapa? Arif Arif. Abdul Aziz. Saya kira Pak Iya. Teguh tadi. Oke. Baik. Yang mau tampil dulu siapa? Pak Gunawan mungkin? Mas Arif? Aku Oke, ketua, tampil dulu. ya Pak. Oke, monggo. Izin share screen, Pak. Kegiatan-kegiatan aja ya, enggak usah dari awal dulu. Bentar, Pak. Sampun, Bapak. Belum, masih proses. Sampun, Dereng. Belum, Masih belum. Masih Dereng, Pak. belum. Di layar saya sudah terlihat sebentar, Bapak. Bisa diulang. Oh, oke. Mungkin yang lainnya, yang lainnya juga tadi belum ya, belum kelihatan ya. Belum, Pak. Berarti berarti laptop saya masih bagus gitu. Kalau nanti punyanya Mas Khosim kelihatan, Mas Andi kelihatan, saya tidak kelihatan berarti laptop saya sudah saatnya mau diganti. Ya.
Nah, sudah kelihatan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Bertemu lagi dengan Bapak Mustafirin. Terima Siap. kasih atas bimbingannya. Selama ini kami berhasil melaksanakan aktualisasi dan langsung saja izinkanlah saya menyampaikan aktualisasi yang telah saya laksanakan. Untuk yang pertama ini kegiatan. Untuk yang pertama di depan atau tidak atau langsung kegiatannya saja. Yaitu langsung konsultasi dengan mentor. Oke. Untuk yang pertama yaitu konsultasi dengan mentor untuk tahapan kegiatan. Yang pertama mentor mengajukan jadwal rancangan aktualisasi, koordinasi dengan mentor mengenai proses kegiatan aktualisasi, meminta persetujuan aktualisasi. Ini untuk kegiatan pertama di tanggal 15 dan 16. Jadi untuk minggu yang Keluarganya pertama ada itu. Ada dalam gambarnya ada untuk buktinya di belakang. Oke. di lampiran, Mbak. Ya, oke. Ini untuk bukti-buktinya yaitu Oke. untuk minggu yang pertama dua kegiatan yaitu untuk laporan dan juga untuk pembuatan atau persiapan untuk materi yang dibutuhkan. Untuk yang pertama untuk persetujuan mentor, ini untuk buktinya, Pak, serta tanda tangan. Ini untuk dokumentasi kegiatan atau dokumentasi ketika bersama dengan mentor. Ini untuk materi yang dibutuhkan ketika Baik. nanti Sekarang yang kedua. Kegiatan untuk yang yang kedua. kedua. Ini termasuk kegiatan kedua, Pak. Jadi untuk Kedua, minggu oke yang ya. pertama yaitu kegiatan satu dan dua. Saya gabung jadi satu. Untuk yang Oke. selanjutnya yaitu untuk kegiatan yang kedua, untuk bukti dari kegiatan yang kedua yaitu untuk yang pertama adalah pamflet kegiatan yang sudah saya susun. Yang berikutnya adalah dokumentasi kegiatan. Dan setelah membuat, kemudian saya menyebarkannya melalui IG atau Instagram dari KUA Berbagi Cilacap. Untuk akun media yang terpilih yaitu saya menggunakan Instagram. Untuk dokumentasi penyebaran, untuk screenshotnya, kemudian untuk laporannya yaitu untuk sampai saat ini yaitu sudah ada 44 like ini ketika waktu itu Pak, tanggal 3 untuk saat ini insya Allah sudah sekitar 46 like. Ada 7 komentar dan 4 share. Untuk selanjutnya, untuk kegiatan aktualisasi minggu yang ketiga, atau ini adalah penyebaran brosur atau pamflet secara selebaran. Untuk yang pertama, bukti kegiatannya adalah perencanaan. Jadi yang pertama adalah merencanakan distribusi yang akan kami laksanakan. Jadi untuk perencanaan distribusi, kami bekerja sama, yang pertama bekerja sama dengan fasilitator Binwin dalam melaksanakan distribusi. Jadi ketika pelaksanaan Binwin, kami bekerja sama dengan fasilitator dalam Ini kegiatan membagi. keberapa? Ini kegiatan kelima, Pak. Oke. Gambarnya juga ada ya? Ada, Pak. Oke. Di bawahnya untuk buktinya ada. Untuk bukti kegiatan ini yang pertama bekerja sama dengan fasilitator Binwin dan pelaksanaan Binwin. Untuk yang selanjutnya yaitu absensi pelaksanaan Binwin. Yang keempat adalah bekerja sama dengan petugas desa dalam melaksanakan distribusi. Ya, Alhamdulillah sudah lumayan banyak. Untuk laporan distribusi kegiatan kelima adalah terdapat 200 brosur yang telah kami cetak dan 10 brosur kepada pengunjung KUA dan masjid terdekat, 45 pada saat pelaksanaan Binwin dan fasilitator Binwin, 145 brosur dibagikan kepada petugas desa setempat. Ini untuk kegiatan 5 atau kegiatan terakhir. Selanjutnya adalah output kegiatan aktualisasi minggu keempat. Untuk yang minggu terakhir atau ini tabel Anu ya, pelaksanaan jelas-jelas berbeda ya. dalam Tunggu, Pak. Berbeda ya antara rancangan dengan laporan. Oh, enggak, Pak. Berbeda, Pak. Ya, udah. Kalau beda sudah cukup berapa? Biasa, sudah cukup. Oke. Kalau sama lah itu nanti dipertanyakan, harus dikaji. Oke.
Baik. Ampun. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Agus. Sudah Pak Agus. Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya belum sempurna dalam pengerjaan laporannya, Pak. Cuma saya masih saya berikan jabaran tentang laporan mingguan saya, Bapak. Jadi itu menjadi gambaran laporan aktualisasi Tapi keseluruhan. yang jelas nanti kayak tadi punyanya Masnya tadi, Oke, trik-triknya, kegiatan satu apa, oke, Pak. kemudian gambar-gambarnya, atau mungkin dikasih link, Iya, Pak. atau ya itu monggo. Teknisnya seperti itu. Kegiatan dua, oke. Ini share screen, Bapak. Ya. Baik, ini untuk minggu pertama. Minggu pertama kegiatan adalah konsultasi, rencana kegiatan dan juga persiapan infrastruktur dan data awal, Bapak. Di sini untuk ini adalah bukti-buktinya, yaitu bukti tentang foto bimbingan di sini ada, kemudian pemilihan materi saya juga menggunakan ada notulen juga di sini ketika saya konsultasi dengan baik Pak Mustafirin maupun dengan coach saya yaitu Pak Kepala yaitu Pak Yaudin. Kemudian saya juga materi juga saya berikan di sini juga Bapak. Nah ini lampiran bukti untuk minggu pertama konsultasi dan juga materi. Nah ini dengan Bapak. Ini untuk materi saya buat di sini saya kumpulkan pada Google Drive Bapak. Di Google Drive di sini sudah sesuai dengan akun resminya KUA Sukoharjo juga. Kemudian perangkatnya ini Bapak saya persiapkan karena judul saya adalah bimbingan perkawinan digital. Jadi saya mengantisipasi ketika nanti perkawinan digitalnya itu bimbingannya itu mereka tidak menggunakan atau tidak kompatibel misalnya orangnya terlalu tua atau misalnya mereka gaptek itu saya sudah sediakan tab juga di sini Bapak untuk mempermudah mereka mengaksesnya. So itu Bapak. Jadi tidak hanya 100% digital mereka mengakses sendiri, tapi juga ketika ada kendala, kita bisa membantu Pak dengan memberikan aksesnya di sini. Begitu. Ya, ini ada juga ada laptop juga buat akses juga. Kemudian ini link bahan videonya. Jadi Bapak di link di situ, sorry di BB digital di situ nanti. Tapi diklik harus bisa loh ya. Oh ini bisa Pak. Contoh Nanti pas klik. ketika diuji, Ini nanti contoh klik pengujinya satu Pak. bilang, Nah ini contoh klik satu. Jadi ada itu beberapa kegiatan berapa itu yang diklik itu? pertama Pak. Ini masih Oke. pertama. Oke, jadi seperti ini Pak. Jadi ketika mereka nanti mengklik, sorry, mereka mengisi semua, kemudian nanti akan ada materi-materi dibaca. Setelah materi nanti akan ada soal-soal sekitar 20 soal. Setelah itu mereka jawab, nanti akan langsung keluar apanya, keluar nilainya berapa dengan KKM 75. Kemudian nanti mereka langsung otomatis mendapatkan sertifikatnya juga Bapak. Oke, Itu berikutnya. yang pertama, minggu kedua itu adalah orientasi staf dan pembagian tugas teknis dan juga pelaksanaan bimbing. Jadi dua kegiatan di minggu kedua. Orientasi, saya melakukan orientasi kepada teman-teman staf di KUA Sukoharjo dengan membuat jadwal seperti ini, Bapak, mulai dari piket hari harian, piket hari pagi itu piket jam kerja Bapak dan juga malam ada admin online juga Bapak. Jadi ketika mereka mengerjakan di rumah dan mereka tidak bisa, itu bisa dibantu oleh admin yang online juga, Bapak. Jadi kita standby terus, Bapak. Nah, ini untuk untuk minggu kedua ada 3 pendaftar yang sudah mendaftarkan perkawinan di KUA Soeharjo. Kebetulan memang kita memang KUA yang tidak terlalu ramai, Bapak, pernikahannya. Sebagai gambaran di tahun 2024 total ada hanya 230 perkawinan Bapak dalam 1 tahun. Jadi memang tidak banyak sekali. Makanya mohon maaf untuk aktualisasinya juga memang seadanya Bapak sesuai dengan pendaftaran yang ada di SIMKA. Nah, ini untuk diskusinya. Nah, ini ketika mereka melakukan bimbing di kantor, Bapak, atau gambaran kalau misalnya mereka nggak bawa HP atau minim HP atau pengetahuan mereka tidak maksimal.
Minggu ketiga itu full pelaksanaan proses BIM digital Bapak. Ini ada berbagai macam beberapa orang yaitu mulai dari tanggalnya berapa, email mereka apa, nilainya berapa, kemudian nama, NIK, alamat dan nomor handphone Bapak. Ada 7 di minggu ketiga. Kemudian yang minggu keempat atau minggu terakhir yaitu proses pelaksanaan BIM, kemudian output BIM dan juga monitoring dan evaluasi. Nah, untuk daftar peserta ada 4 pendaftar Bapak sesuai dengan yang ada di SIMKAH. Kemudian output hasil BIM juga ada di sini yaitu ada sertifikat Bapak. Jadi ketika mereka mengakses mereka sudah melakukan BIM, otomatis mereka akan mendapatkan sertifikat Bapak. Sertifikatnya itu yang ada tanggalnya di sini, kemudian juga ada namanya siapa. Nah, ini Bapak contohnya yang laki-laki atas nama Wahyu sudah melakukan digital dan ini sudah online semua Bapak. Maksudnya Oke, online mereka langsung otomatis masuk ke email mereka setelah selesai mengerjakan. Gitu. Kemudian monitoring dan evaluasi ada terus total ada 17. kegiatan berikutnya Ini udah minggu keempat Bapak, udah selesai Bapak. kelima belum. Ini minggu keempat kegiatan udah 5 dan 6 Pak. Oh, Ini ada output hasil BIM sama monitoring dan evaluasi. Untuk evaluasi laporan sudah tersusun. Untuk kendalanya itu mungkin kendalanya pada ya tadi Pak, saya ulangi kendalanya adalah ketika mereka itu sudah sepuh, sudah tua, untuk mengakses itu mereka harus kita bantu Pak. Jadi kita standby di kantor menggunakan tab yang sudah kita sediakan atau mungkin laptop sudah kita sediakan. ya, oke, sudah cukup. Gitu, Pak. Oke itu Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berikutnya Andi Gustanto, ya. Ya Pak, mohon izin share screen. Jangan lupa ya, rencana tindak lanjut juga ya. Apakah sudah terlihat Bapak? Ya, udah. Oke. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Salam saya warahmatullahi wabarakatuh. juga masih seperti dengan Mas Agusan Rosat, jadi masih menampilkan di kegiatan mingguan karena untuk laporannya baru mulai akan saya susun setelah ini. Jadi di sini ada beberapa kegiatan. Yang pertama dari minggu pertama itu ada koordinasi dengan mentor dan berikut kegiatannya. Yang kedua identifikasi kebutuhan analisis data dan masalah. Berikut form dari mentor dan untuk lampirannya ini ada hasil konsultasi. Saya tuangkan dalam laporan singkat. Berikut terus selanjutnya ada dokumentasi ketika melakukan bimbingan dengan mentor. Selanjutnya di minggu kedua itu melakukan perancangan prototipe sistem dan pengembangan sistem. Jadi lebih terjun dalam membuat sistemnya. Di sini juga ada bimbingan dengan mentor dan lampiran yang saya buat terkait dengan perancangan yaitu ada flowchart sistem, flowchart tampilan peta persebaran penyuluh, desain database, kemudian prototipe tampilan atau UI UX, kemudian ada draft SOP input data, kemudian tata cara input data, kemudian saya tampilkan prototipe sistemnya setelah pembangunan di tahap awal yaitu untuk login, tampilan dasar, tampilan untuk data penyuluhnya, seperti itu. Kemudian lanjut di minggu ketiga itu masih kegiatan pengembangan sistem. Yang kedua pengumpulan input data dan pengujian terbatas, yaitu lebih meneruskan kepada pengembangan sistem tadi, Pak. Berikut perkembangannya saya tampilkan di sini. Dari sini saya mengolah data dari Kabupaten Bantul, sampling data, data mentah yang sudah dimiliki oleh bidang penaizawa. Kemudian dari data tersebut, hasil validasinya terdapat 40 data yang tervalidasi, sisanya belum tervalidasi. Dari sini nanti akan ada tindak lanjut dari 52 data yang tidak tervalidasi tersebut. Kemudian laporan hasil uji cobanya saya tuangkan dalam laporan singkat. Kemudian ini yang terakhir yaitu dari
data penyuluh agama Islam yang terinput ke sistem. Itu ada total sekitar 50 data, 90 data dengan antisipasi 50 data yang tidak tervalidasi dengan action tersendiri. Kemudian di minggu terakhir, minggu keempat, masih ada pengembangan sistem, pengolahan input, dan juga penyusunan laporan sistem. Di minggu keempat ini Kegiatan lebih, berapa ini? ini kegiatan terakhir Pak, Oke. 5678. Ini dari sini sudah eh, dapat sistem sudah jadi 90%, yaitu data-data sudah dapat dilihat persebarannya di dalam peta, data penyuluhnya sudah masuk dari 4 kabupaten dan 1 kota. Berikut data yang saya gunakan, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Sleman, Kulon Progo, dan Gunung Kidul. Dari semua data yang terinput yaitu ada 506 data dengan klasifikasi sebagai berikut: PNS jumlahnya berapa, PPPK, CPNS, dan non-ASN. Data tersebut di breakdown lagi ke dalam 4 kabupaten dan 1 kota madya dengan rincian sebagai berikut. Untuk laporan hasil uji coba saya update di sini, saya tuangkan dalam sedikit laporan, dan ini adalah bukti bahwa data sudah terinput ke sistem untuk masing-masing kabupaten ataupun kota madya. Dan terakhir yaitu panduan penggunaan singkat sistem ini, yaitu sudah saya susun namun sebenarnya belum selesai, yaitu dari mulai login, tampilan peta, kemudian bagaimana cara menambahkan data, bagaimana cara menginput data, adanya validasi ketika data itu tidak sesuai, ketika data itu error. Nah, ini sudah dapat dihandle oleh sistem. Berikut data yang sudah dimasukkan baru, kemudian ketika melakukan edit data, melakukan edit nama, nanti datanya akan berubah sesuai dengan yang diupdate. Demikian dari saya baru sampai di situ Pak untuk Oke, ya. tindak Nanti lanjut dikembangkan selanjutnya. lagi. Oke, 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 baik. oke. Next, baik. Terima kasih. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Berikutnya. Ya, izin share screen Bapak Ya. Ahmad Qasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Mustafirin selaku coach dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit terkait laporan aktualisasi saya selama hampir 1 bulan ini. Untuk laporan aktualisasi yang full memang saya belum jadi Bapak. Jadi Oke. ini saya akan menyampaikan untuk laporan mingguannya. Untuk yang minggu pertama itu saya ada 2 kegiatan, yaitu perencanaan awal. Coba depannya dikasih konsultasi dengan mentor dan perencanaan awal itu ya. Ngoten nggih, Pak. Perencanaan nanti Nggih, aja. nggih. Oke, Yaitu terus. konsultasi dengan mentor dan perencanaan awal untuk kegiatan pertama, dan kegiatan keduanya yaitu penyatuan infrastruktur dan perangkat pada akta nikah fisik. Nah, pada minggu pertama ini memang saya melaksanakan konsultasi dengan pembimbing, yaitu Bapak Kepala KUA. Ini hasil catatan bimbingannya dan juga hasil capaiannya. Untuk yang selanjutnya, untuk koordinasi dan mohon bimbingan dari Pak Mustafirin juga ini sudah ada bukti screenshot dari laporannya. Adapun untuk kegiatan saya, ini adalah contoh foto saya bimbingan dengan Kepala KUA. Yang ini adalah saya pemetaan untuk akta nikah yang sekiranya butuh untuk di-scan. Nah, untuk yang saya scan untuk minggu saya inventarisir itu di minggu pertama ini ada, kalau dalam waktu 3 tahun ini kurang lebih ada hampir 800 lebih. Ya, tapi saya ambil yang prioritas utama yaitu tahun 1978 dan 79. 2 tahun ini yang akan saya arsipkan terlebih dahulu. Nah, untuk layout untuk penyusunan struktur digitalnya, saya juga membuat layout folder yang ada di Google Drive, yaitu dengan format seperti ini. Ada eh, folder akta nikah, terus tahun 1, 2, 3 untuk format penulisan nama dan juga identitas dari
digital akta nikah itu yaitu menggunakan tanggal dan bulan. Berikutnya baru nama catin laki-laki dan catin perempuan. Itu sudah saya kelompokkan sesuai foldernya masing-masing. Untuk yang minggu kedua, saya ada kegiatannya yaitu Itu kegiatan berapa itu? tadi yang 1 dan 2, Ya, Pak. terus sekarang itu Konsultasi aja dan juga ketiga. penyiapan. Nggih. Untuk yang kegiatan minggu kedua itu kegiatannya juga ada 2, Bapak, yaitu pembangunan struktur digital dan keamanan, termasuk nanti eh, autentikasi 2 faktor, terus pelaksanaan digitalisasi arsip nikah sebagai sampel. Nah, untuk catatan bimbingan dan juga coaching sudah saya lampirkan. Nah, ini untuk kegiatannya, untuk contoh arsip nikah yang saya scan itu seperti ini. Nanti untuk linknya kalau misalkan butuh yang lebih jelas nanti bisa. Ini sudah saya perbesar dan sudah bisa terbaca oleh umum. Kalau misalkan ini diperbesar bisa terbaca. Jadi kualitas dari scan akta nikah ini kurang lebih 90% bagus karena bisa terbaca semuanya. Dari mulai tanggal pelaksanaan nikah, nama catin, wali, terus tanggal lahir catin, alamat, dan lain sebagainya, termasuk juga petugas penghulu yang menikahkan itu semuanya sudah bisa terbaca dengan jelas. Nah, untuk foldernya, ini screenshot dari folder di Google Drive, ada arsip nikah, terus tahun 97, 78, 78, 79, dan tahun 80. Tapi yang tahun 80 belum terscan, baru 2 tahun. Untuk yang di dalam folder tahun itu ada masing-masing bulan. Jadi kita akan lebih cepat dan lebih mudah dalam melayani masyarakat jikalau nanti ada pelayanan terkait akta buku nikah, akta nikah itu sendiri. Ini contoh di dalam filenya dalam folder per bulannya. Ada namanya, ini sudah jelas. Terus ini adalah sistem keamanannya. Sudah saya buat sistem keamanan verifikasi 2 langkah, jadi tidak semua orang bisa masuk meskipun tahu email dan passwordnya, tidak semata-mata dia langsung bisa masuk ke file tersebut, sehingga keamanan dari file tersebut insya Allah bisa dipertanggungjawabkan dan bisa aman. Untuk inventarisir yang berikutnya, di minggu kedua ini saya sudah men-scan 25 akta nikah dan ada ditemukan 2 kerusakan, yaitu atas nama Bulkin dan Jasmi. Ini nanti bisa saya proses lebih lanjut terkait kelengkapan datanya dengan menanyakan Modin dan juga warganya. Terus yang aktualisasi minggu ketiga dari saya itu adalah digitalisasi massal. Jadi di minggu ketiga ini saya hanya 1 kegiatan yaitu digitalisasi massal. Jadi semua akta nikah yang ada itu saya digitalisasi di minggu ketiga ini. Tapi baru kurang lebihnya 80%. Nah, ini bisa dilihat namanya jelas Suparman. Tidak diperbesar aja sudah kelihatan Suparman, ya. Jadi ini sudah jelas semuanya untuk kualitas dan juga keamanannya. Untuk di minggu ketiga saya sudah mengarsipkan 200 di antaranya ini. Terus yang terakhir yaitu di minggu keempat ini, minggu keempat yaitu kegiatannya masih melanjutkan digitalisasi arsip secara menyeluruh dan juga pemeliharaan sistem dan evaluasi menyeluruh. Untuk sampai ke minggu keempat ini, alhamdulillah saya sudah men-scan sebanyak kurang lebih 632 akta nikah. Dan itu dengan kualitas yang insya Allah 90% bagus kualitasnya dan keamanannya juga bagus. Terdapat 2 kerusakan, baru 2 ini yang nanti akan kita tindak lanjuti terkait datanya. Nah, untuk testimoni, saya juga kemarin ketika ada masyarakat yang sudah meminta pelayanan terkait dengan akta nikah ini, saya juga meminta testimoninya. Ada 3 masyarakat itu sudah ada di video ini, nanti bisa
Ya, sudah cukup. Tapi itu bersama-sama. bisa ya, diklik bisa ya itu. Bisa, Pak. Coba. Nggih, saged. Sudah cukup dah, Pak. Nggih. Untuk hasil surveinya niki Bapak, semua masyarakat alhamdulillah 75% merasa puas dari hasil digitalisasi arsip nikah itu. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di stop screen. Oke. Ya. Berikutnya siapa? Nggih, saya Pak izin untuk share screen ya. Abdi Putri Brilianti. Brilian ya. Wanita yang brilian ini ya. Amin. Mana aslinya Mbak Brilian? Sebentar Pak. Ya, ini untuk laporan sudah terlihat belum Pak? Oh, sudah kelihatan. Oke, ini untuk laporan aktualisasi saya tapi sepertinya belum 100%. Ini untuk bab 3, untuk pelaksanaan aktualisasi, capaian aktualisasinya. Di sini ada tadinya di RA itu saya ada 6 kegiatan Pak, tapi karena waktu itu pengujinya kan minta ada tujuannya ya. Jadi saya di sini akhirnya menjadi 8 kegiatan karena saya harus melakukan pretest dan post-test. Ya, Bang. Itu bagus sudah Insya Allah 100% terlaksana semuanya sudah itu. sih Pak, Yang belum yang mana? sudah semua. Yang belum. Sudah Cuma semuanya. tinggal Lah ini untuk laporan kegiatannya seperti ini. Cuma untuk buktinya saya taruh di ini Belakang. untuk hasilnya. Jadi di sini saya ada kan pemanfaatan Google Site dalam pembelajaran matematika untuk meningkatkan hasil belajar ya Pak. Jadi yang pertama di sini saya identifikasi awal dulu untuk pemanfaatan Google Site, di mana mereka sudah mengenal Google Site atau belum. Ternyata disimpulkan bahwa memang mereka belum mengetahui Google Site. Kemudian setelah itu saya lakukan identifikasi awal untuk pembelajaran sebelum menggunakan Google Site. Terus saya lakukan pembelajaran menggunakan Google Site. Kemudian saya lakukan post test gitu Pak. Terakhir ada data tentang hasil akhir setelah pemanfaatan Google Site. Sebentar. Ini perbandingan rata-ratanya. Untuk laporan per kegiatan saya langsung ke sini aja Pak sebentar. Nah, ini untuk lampirannya. Di sini kegiatan 1 itu berkonsultasi kepada mentor, di mana pertama ada saya menyiapkan bahan konsultasi mengenai rancangan kerja. Sini rancangan kerjanya yang saya sampaikan kepada mentor, kemudian ini konsultasi dengan mentor. Setelah itu ada notulennya, kemudian di sini saya menyiapkan rancangan kerja yang sudah disetujui oleh mentor. Itu untuk kegiatan pertama. Kemudian di kegiatan kedua saya melakukan identifikasi awal mengenai pemanfaatan Google Site. Di sini saya menggunakan Google Form untuk mendapatkan hasil identifikasi dari responden. Saya ambil 2 kelas 10.1 dan 10.2. Kemudian kegiatan setelah itu di sini ada hasilnya. Kemudian di kegiatan ketiga saya membuat rancangan untuk menu dalam Google Site. Di sini saya membuat Google Site-nya. Pertama saya menentukan capaian materinya, di mana saya menentukan untuk materi trigonometri. Di sini juga saya berkonsultasi dengan teman sejawat, yaitu sama-sama guru matematika yang mengampu kelas 10. Kemudian saya menentukan sumber materi yang akan saya inputkan ke dalam Google Site. Kemudian di kegiatan keempat saya mengembangkan Google Site-nya, Pak. Saya mendesain Google Site yang akan saya gunakan untuk pembelajarannya. Ini sumber-sumbernya saya buat melalui Canva. Di video kan enggak itu? Ada Google Site-nya sendiri, Pak, seperti ini. Sebentar. Ada videonya. Ada video enggak? Ada ininya. Hello.
Enggak, Ini ininya nanti Pak. kalau Ini hasil dipersiapkan, Google Set-nya. enggak, Oke. barangkali nanti ada di video kan, mungkin barangkali, mungkin Kalau pengujinya. pembelajarannya, oh, oke, pembelajarannya tidak saya video Pak, hanya saya Oh ambil iya, foto. oh iya, udah, apa. Oke. Oke. Apa harus ada videonya Pak? Ya enggak, barangkali nanti penguji meminta, coba tidak usah ditampilkan, cukup divideokan aja ya. Ambil aja berapa menit. Itu ya, Tapi udah barangkali selesai nanti. Pak pembelajarannya. Iya, udah gitu ya. Ini hanya Oke. mengantisipasi aja. Tinggal tergantung nanti pengujinya. Oh, Itu. oke, oke, oke. Itu. Oke Pak. Semuanya dari Coba nanti. temannya dari awal tadi ya. Barangkali nanti tanya, coba videonya aja kan barangkali. Tapi kalau kalau enggak ya syukur alhamdulillah ya. Ya ngomong aja Pak. Ya, Min. Saya tidak membuat video gitu. Tapi kalau divideokan barangkali siap semuanya lengkap gitu. Oh, Hmm. oke, oke, oke Pak. Ya Nah, ini sudahan. untuk, oke. Ini untuk Google Set-nya. Kemudian di kegiatan kelima, ini saya setelah melakukan melakukan identifikasi kemampuan awal. Saya melakukan pretestnya untuk kemampuan awal sebelum pembelajaran. Didapatkan di sini saya menggunakan background untuk soal-soalnya. Di sini langsung saya dapatkan hasilnya dan nanti didapatkan rata-rata nilai. Kemudian setelah itu saya melakukan pembelajaran yang menggunakan pemanfaatan dari Google Set tersebut. Nah, di sini videonya hanya sedikit-sedikit sepertinya, Pak. Kebanyakan ini saya hanya mengambil foto saja. Ini untuk foto saat pembelajaran. Itu video testimoninya. Kemudian di sini saya kegiatan ketujuhnya melakukan post test kepada siswa setelah pembelajaran. Yang ke-8 ada melakukan evaluasi dan merencanakan tindak lanjut. Evaluasinya yaitu tadi identifikasi akhir, pemanfaatan atau kepuasan siswa terhadap pembelajaran menggunakan Google Site. Ya, Kemudian tindak lanjutnya saya kira sudah cukup tuh. ini di Sudah sini cukup. ini Pak. Oke, Sudah terakhir cukup. seperti itu, Pak. Oke. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Anas Sokiban. Yuk. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mustafirin yang saya hormati, panitia dari BDK, juga teman-teman angkatan 63 kelompok 1 yang saya banggakan. Wah, nampaknya sudah keren-keren semua tadi Ya, laporannya. makanya apalagi baju ini sampean keren, itu dikancingkan di atas itu lebih keren lagi. Oke, Ya itu tinggal ngasih dasi, ya itu nanti tertutup itu. Oke. oke, terus iseng-iseng Pak. Mm-mm. Ini untuk saya melaporkan eh, sebentar share screen. Aktualisasi saya yaitu pemanfaatan mini site sebagai pusat informasi layanan keagamaan yang terintegrasi di KUA Kecamatan Kota Kudus. Nah, ini untuk eh, laporannya terus terang belum belum selesai. Bukti-bukti juga masih terpisah-pisah. Saya hanya melaporkan yang laporan mingguan terlebih dahulu, Pak. Ya. Di situ Ini tulisannya Kecamatan Kota Kudus atau Kecamatan Kabupaten Kudus. Kecamatan Kota Kudus, Kota gitu. Kalimantan memang kayak gitu ya tulisannya gitu ya. Oke, Kecamatan Kota Kudus. Kegiatan-kegiatan yang saya lakukan yaitu yang pertama konsultasi dan koordinasi dengan kepala Ada KUA. berapa kegiatan itu? Ada di minggu pertama ada 3 kegiatan konsultasi, kemudian inventarisasi layanan keagamaan dan musyawarah dengan rekan-rekan kerja. Kemudian yang ketiga membuat SOP, membuat SOP layanan informasi. Kemudian di minggu kedua, minggu kedua mini set
atau microsite sebenarnya sih. Ya, kurang lebih sama itu sudah mulai saya susun menggunakan website SID pada awalnya. Setelah saya coba, ternyata itu kan ada iklannya gitu ya di SID. Kalau tidak berlangganan, kemudian eh, saya siasati dengan rekan saya yang memang bidangnya IT itu, kemudian saya beralih ke Google Site, Google Site untuk membuat informasi layanannya itu. Tapi SID-nya masih tetap saya gunakan hanya untuk landing page. Jadi tertulis nanti kalau mau mencari informasi tentang KUA Kota melalui SID garis miring KUA Kota Kudus itu. Tapi masuknya nanti ke Google Site. Kemudian setelah saya buat di minggu keempat, saya melakukan kegiatan optimalisasi sarana dan prasarana, yaitu link yang sudah saya buat itu saya tampilkan di layar microvision salah satunya, di layar microvision. Bisa nampil nggak? Bapak Ibu nampil apa mboten ini? Tampil, tampil, tampil. Ya, jadi ini sekilas seperti ini. Di sini ada profil KUA secara singkat, wilayah kerjanya, strukturnya. Juga ada menu layanan pernikahan, rekomendasi nikah. Di sini informasi-informasinya kami muat di sini untuk memudahkan orang ketika mencari informasi. Bimbingan perkawinan juga ada, tetapi ya eh, ini ngeling ke bimbingan perkawinan milik kabupaten. Tapi ya kurang lebih intinya sama untuk memudahkan. Jadi sudah ada, memang kabupaten membuat bimbingan digital. Nah ini saya ambil linknya, saya tampilkan ke link khusus KUA Kecamatan Kota. Untuk saat ini ya demikian yang sudah saya lakukan. Selanjutnya masih perlu saya kembangkan karena beberapa informasi lain belum saya Ya, baik. masukkan terkait Teknisnya sama ya itu nanti. teknisnya sama, tapi masih bisa dikembangkan. Oke, monggo. Dari saya hanya itu dulu, Pak. Oke, berikutnya, monggo Terima kasih. ganti. Assalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, yang belum, Saya Pak, belum. Mbak Amrih, ya monggo. Oke, mohon bantuannya Mas Andi, tadi bisa di-share nggih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua peserta di Zoom ini. Magelang Ada Kota atau Kabupaten? Kabupaten Pak. Oke. Nggih. Alhamdulillah untuk aktualisasi saya sudah melaksanakan. Insya Allah tanggal 25 besok sesuai jadwal sudah selesai nggih. Nah, sip pun. Nggih, dan laporannya untuk yang saya bisa laporkan yaitu dari pekan pertama sampai dengan pekan keempat atau dengan rumus kemarin 7788 nggih. Nah, untuk kegiatan kami dan saya itu terbagi menjadi 6 kegiatan, dimulai dari berkonsultasi hingga yang terakhir itu adalah evaluasi serta revisi. Namun saya tambahkan yaitu rencana tindak lanjut. Di pekan terakhir ini saya tambahkan untuk rencana tindak lanjut. Untuk produk yang saya buat atau aktualisasi yang saya buat yaitu menggunakan media interaktif untuk pembelajaran bahasa Jawa. Dan yang media sosial yang saya pilih itu adalah Instagram. Pada
pekan pertama adalah saya kegiatannya adalah berkonsultasi dengan mentor, dan yang kegiatan kedua adalah ya, pekan pertama hanya berkonsultasi dengan mentor ya Pak. Itu Ya. sudah ada dokumentasinya untuk lampirannya di bawah. Ini Oke. konsultasi kami dengan mentor, kemudian saya gunakan Kegiatan dua, langsung Oke, aja. Kegiatan dua apa? Bentuknya apa? Terus tiga apa? Bentuknya apa gitu. oke. Untuk kegiatan selanjutnya ada di minggu kedua, Mas. Dua, terus dua Untuk gambarnya apa? gambarnya Nah, langsung ke lampiran saja. tampilan. Lampiran ini Oke, ya. saya merancang untuk pembuatan konten di Instagram dengan Oke. menggunakan yang pertama itu Capcut, kemudian yang kedua saya menggunakan Canva. Dan ini saya sudah terapkan karena di minggu kedua itu sudah ada langsung ke uji coba Ini saya terapkan kepada siswa. Salah satunya adalah kemarin yang saya buat adalah untuk pembelajaran aksara Jawa. Nah, ini kontennya di minggu pertama ini, alhamdulillah untuk tayangannya sendiri, responnya sangat baik, ya, sangat baik. Sudah ada 1.000 untuk beberapa konten yang saya buat itu sudah dilihat 1.000 kali. Dan itu saya lihat untuk di insight-nya, yang melihat kebanyakan memang untuk siswa saya sendiri, sebesar 77% itu pengikut, dan selebihnya 22% itu di luar pengikut dari Instagram gitu. Siswa juga merasa tertarik untuk mengikuti pembelajaran di Ya, Instagram langsung karena bisa kegiatan berikutnya. Yuk. ya. Kalau kegiatan berikutnya di pekan ketiga ini langsung ke lampiran saja, Mas. Lampiran. Oke. Yang di pekan ketiga ini tetap saya selalu setiap pekannya selalu berkonsultasi dengan mentor. Kemudian ini di sini saya uji coba pretest dan post-test untuk pretestnya itu kemarin saya menggunakan Google Form, sedangkan untuk pretestnya tadi seperti Mbak Abdi saya gunakan background dengan tampilan yang berbeda otomatis. Nah, ini saya juga bisa menampilkan untuk pekan kedua dan pekan ketiga itu mengalami kenaikan ya, untuk jumlah viewernya juga mengalami kenaikan, dan untuk anak-anak yang memberikan respon dalam komen juga menjawab pertanyaan dalam komen juga mengalami peningkatan. Itu lanjut yang pekan keempat ini laporan saya belum selesai Pak. Ya, Dan nanti dilanjutkan ya. Diperbagi. dilanjutkan. Untuk yang pekan keempat ini saya merencanakan untuk live Instagram, namun kemarin saya mengalami kendala, yaitu live Instagram itu ternyata tidak bisa karena viewernya, followernya harus di atas 1.000. Kemudian akhirnya saya menggunakan TikTok dengan logaritmanya yang cepat ini TikTok saya dengan akun yang sama Jowo Ngajiwo. Ini untuk pengikutnya sudah 1.500, sedangkan untuk Instagram ini ternyata sulit sekali untuk menaikkan follower. Dari 4 pekan itu hanya tampil 100 ya, antara 100-an begitu. Sedangkan di TikTok sendiri itu cepat sekali naiknya, ini pengikutnya langsung 1.500. Dan untuk live di TikTok pertama ini juga untuk pengikut yang menyaksikan atau yang mengikuti live ini 470, sehingga menurut kami setelah menggunakan itu ya dikolaborasikan antara dua media sosial itu sebenarnya sama-sama memberikan dampak untuk mempermudah pembelajaran, namun kalau untuk naiknya atau trennya itu lebih ke TikTok begitu. Ya, cukup itu mungkin. Pak, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk aktualisasi yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya yang belum siapa? Di stop screen. Yang belum siapa? Arif Abdul Aziz sudah? Sampun Bapak, pulau Sudah. pertama.
Yang belum siapa ini? Anjar Safitri, Oh, Bapak. Mbak Anjar nih. Nggih. Yang rumahnya Purbalingga itu ya? Mic-nya mati, Mbak. Suaranya belum masuk punya Mbak Anjar. Mbak Anjar kok videonya 2 ini? HP ya sama sama laptop ini. Suaranya enggak dengar. Masih di unmute. Mas Ari nopo? Enggak dereng. Ari Ramadan belum? Monggo. Monggo Ari Ramadan, monggo. Monggo Ari Ramadan. Suara saya sudah masuk belum, Pak? Oh lah, ya monggo Mbak Anjar ya. Oke, sebentar, Pak. Berbagi layar saya sudah tampil belum, Pak? Masih proses ini. Oh, masih proses. Mungkin dikembalikan lagi dulu. Yes, sebentar. Sudah tampil belum, Pak? Hanya muncul. Nah, ini baru proses. Nah, sudah. Oke. Izin menyampaikan progres laporan aktualisasi nih, Pak. Oke, monggo. Untuk capaian untuk hasil di bab 3 itu yang pertama saya tampilkan capaian aktualisasi dalam bentuk tabel. Saya bagi dalam manajemen POAJ, planning, organizing, actuating, dan controlling. Untuk planning di minggu pertama saya merencanakan pemanfaatan WordWall dalam pembelajaran ekonomi bersama mentor dan juga coach. Kemudian masih di minggu pertama saya menyusun media yang digunakan untuk aktualisasi yaitu WordWall-nya. Jadi organizing masih di minggu yang kedua. Kemudian di minggu yang linknya ketiga. Itu harapannya ya, diklik bisa ya linknya ya. Linknya bisa, Pak. Ya jangan sampai nanti dibuka ternyata keliru kamari mertua malam Pak ya malam. Oh, nggih, Pak. Nanti dicek satu-satu sebelum difinalkan. Ya, kemudian setelah itu disosialisasikan actuating-nya yaitu memperkenalkan penggunaan WordWall kepada siswa dan juga guru senior. Kemudian actuating berikutnya yaitu mengimplementasikan yaitu di minggu ketiga. Saya mencoba di 2 kelas, Bapak. 2 kelas untuk video dan foto ada. Apakah nanti ketika presentasi itu modelnya video atau PPT, Bapak? PPT cuma hanya saja kalau ditanyakan coba videokan saja berapa menit ya, itu tidak apa-apa ya. Oh, gini. Berarti bukan video seperti supervisi itu kan biasanya dari awal sampai akhir ada nggih, Pak? Ini ya. Cukup video pelaksanaannya saja nggih. Video pelaksanaannya aja. Oh, nggih. Kemudian di minggu yang keempat yaitu controlling, saya melakukan evaluasi bersama mentor dan juga coach, kemudian juga melakukan penyusunan refleksi serta laporan hasil.
Jadi ada 6 kegiatan dalam 4 minggu. Setelah itu tabel aktualisasi disusun. Berikutnya tentang pembahasan hasil. Di sini saya membahas tentang angket minat belajar ekonomi. Jadi bagaimana Wordwall itu dapat meningkatkan minat belajar ekonomi. Dibahas bagaimana hasilnya. Ini guru ini, Kemudian Mbak Anjar. guru Pak, guru. Di mana itu? Di Man 1 Banyumas Pak, guru ekonomi. Oh, berarti konomon ganteni Purbaya nanti. Nggih. Ya, Nggih, ya kan belajar dari Pak Sri Mulyani kan Purbaya. sudah diganti Purbaya. Ini nanti harapannya Mbak Anjar ya, penggantinya Purbaya nanti ya. Menteri Keuangan. Amin. Nanti terus Nggih. Banyumas dibangun yang bagus ya. Amin, nggih. Nah, setelah itu setelah angket minatnya dibahas, kemudian setelah itu menganalisis mengenai kendala dan juga solusinya. Jadi Ya, setelah itu pelaksanaan itu sama atau beda? sama nopo nih Pak, sama yang atas beda. Ini sudah di Enggak. bagian Ketika rancangan dengan laporan itu sama enggak hasilnya? beda Pak, Ya beda. sudah, berarti Nggih. sudah cukup. Kalau sama lah itu nanti tidak melakukan identifikasi berarti. Nggih, kemudian Ya. rencana tindak lanjut. Jadi setelah kita tahu kendalanya dan solusinya, maka tindak lanjutnya apa saja rencananya. Kemudian penutup ada simpulan, Ya, sudah cukup. Oke, sudah nggih, cukup. simpulan, kemudian rekomendasi untuk guru, peserta didik dan lain-lain. Kemudian lampiran-lampiran, Pak. Di sini ada Ya, sudah lampiran. cukup. Oke, Nggih, niku, Pak. bagus. Oke. Berarti videonya tidak perlu nggih, Pak? Karena Ya. teman yang lain membuat video dari jadi presentasinya nanti memutar video nggak usah nggih Pak PPT Kalau mawon. ditanyakan. Tapi biasanya hanya PPT saja. Oh nggih Pak. Itu Anjar ya. Ya. Nggih sampun Anjar, Pak. sabar. Anjar artinya apa tuh Anjar? Anjar itu dulu Bapak ini Pak punya manajer perempuan namanya Bu Anjar, orangnya baik niku Pak, baik, pinter Oh, gitu. gitu. Jadi kepingin Terus meniru dinikah. Pak. Terus dinikah. Oh Lain. mboten. Oh, Mboten bukan. benten Pak. Oh, tak kira terus dinikah kok sama gitu ya. Ya baik, makasih Jar. Oke. Berikutnya Nggih, lagi Pak. yang belum. Mau kita erak sporone rak Halo ono Pak, kok. halo Pak. Nggih. Halo, Ari Ramadan Pak. Hari ya. Bahasa iki kita bahasa Indonesia aja gitu. Iya Pak. Ya ketara. Ya, jadi aktualisasinya bentar Pak. Saya titip Mas Andi buat menayangkan. Filenya belum dikirim Pak Ari. Oke, siap. Ini OTW. Ini yang minggu pertama Pak, saya belum bikin laporan aktualisasinya. Jadi yang minggu pertama itu saya membuat ini Pak, membuat modul Pak, modul untuk anak-anak mengakses Ipusnas. Kemudian saya juga konsultasi dengan mentor juga. Mungkin langsung bawa aja Mas Andi, langsung ke lampiran yang modulnya. Nah, itu modulnya, Pak. Ya. Jadi saya bikin modul untuk karena di kondisi di MTS saya itu memang belum punya perpustakaan, sama sekali nggak ada perpustakaannya, Pak. Jadi untuk mengakses bahan bacaan untuk pelajaran bahasa Indonesia itu agak, ya mungkin bisa dibilang agak susah ya, Pak ya. Apalagi kalau mau mengacu pada bahan ajar yang di tempat saya, kebetulan MGMP itu sepakat untuk memakai LKS kurang komprehensif Pak menurut saya, kurang komprehensif yang ada di LKS. Jadi keberadaan perpustakaan ini sifatnya sangat urgent Pak. Nah, karena tidak ada perpustakaan, ya itu menjadi motivasi saya untuk membuat aktualisasi ini Pak. Ya, ini modul-modul yang akan
yang sudah digunakan, maaf, sudah digunakan untuk mengakses atau cara-cara untuk mengakses Ipusnas. Nah, kemarin juga ini Pak, kemarin juga saya mengundang dari Ipusnas untuk memberikan sosialisasi Ipusnas. Sorry, saya mengundang Perpusnas dari pihak Perpusnas untuk memberikan sosialisasi tentang Ipusnas dan bahan bacaan apa aja yang kira-kira itu memang cocok Pak, memang cocok untuk anak-anak usia SMP atau MTS, juga bahan bacaan yang kira-kira bisa untuk menjadi referensi pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Nah, namun itu Pak, waktu sosialisasi itu belum saya jadikan laporan Pak. Nah, tapi foto-fotonya ada Pak. Foto-foto tentang sosialisasi itu kemarin ada, dokumentasinya ada, rekaman Zoom-nya pun ada. Cuman belum saya bikin laporan aja. Mungkin nanti di laporan, karena rencananya hari ini itu hari terakhir untuk minggu keempat Pak, yang Ya, untuk punya saya Pak. ya boleh. Nanti dilengkapi, gitu ya. Oke, mungkin ini yang kemarin dokumentasinya Pak, dokumentasi yang sama Ipusnas. Sudah tak kirim Mas Andi, mungkin coba bisa ditayangkan. Nah, kira-kira seperti itu Pak. Jadi minggu pertama saya membuat modul, minggu kedua saya mencoba mensosialisasikan modul saya. Kemarin belum sempat di minggu kedua dan minggu ketiga itu memang di jadwalnya itu memang belum saya bikin angketnya Pak, belum saya bikin survei kepuasannya terhadap modul Pak. Nah, setelah dari sosialisasi pihak Perpusnas baru saya bikin ininya Pak, baru saya bikin surveinya Pak, dan surveinya itu baru kemarin Jumat Pak saya floor ke anak-anak, jadi mungkin saya mengolah datanya hari ini rencananya sih gitu Pak. Oke, baik. Sudah cukup. Ada cukup itu. Oke. Ya. Nanti ya teknisnya sama ya dari mulai awal sampai akhir. Penyampaian nanti biasanya para peserta itu tidak lama-lama, paling 7 menit ya itu maksimal. Nanti kalau terlalu lama dimarahi sama Pak Teguh nanti begitu ya. Jadi panjenengan. Nah, ya terus Anjar sudah siap tak Anjar? Ya, sudah gitu ya.